Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa semua saudaraku dimanapun kita berada. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan dalam menjalankan aktivitas apapun, dan semoga ditetapkan dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam rahmatan lil alamin. Salam junta buat seluruh isi alam semesta tanpa terkecuali. Monggo kita belajar lagi, walaupun satu kata dua kata. Kalau saya diberikan kehendak oleh Allah untuk mengatakan atau untuk menyampaikan, akan tetap saya sampaikan. Kita menyinggung tentang murni lagi nggih, endingnya perjalanan kita. Perjalanan kita adalah dari kita menapaki tangga yang pertama tentang kehidupan. Tentunya ya akhir balik yang kita sudah tahu, hiruk pikuk dunia, kita sudah tergiur dengan kesenangan dunia, kita harus membutuhkan dunia, harus bekerja, harus memenuhi kebutuhan dunia kita. Kita berjalan dan kita mencari jati diri kita lagi. Tugas kita pencarian jati diri kita lagi. Dan semuanya itu yang kita jalani, baik itu belajar dari satu pesantren ke satu pesantren, dari mursyid satu ke mursyid satu, dari kitab satu ke kitab satu. Bahkan kita memilih guru yang terbaik atau memilih sekolah yang terbaik, itu endingnya adalah tujuan kita tetap satu, yaitu kembali ke murni sejati, kembali ke jati diri kita, kembali ke sangkan paraning dumadi, kembali kita jadi kosong, kembali kita ke jiwa bayi kita. Endingnya cuman itu, tapi kebanyakan kita tidak bisa menemukan apa yang kita cari ataupun apa yang kita miliki murni sejati, yang sejatinya ada dalam diri kita dari awal kita lahir di dunia. Kita tidak bisa menemukan jati diri kita lagi. Dan sekarang ayo mari aku mengajak, jangan kita terkotak-kotakkan oleh secara umum, secara global, terkotak-kotakan oleh agama, oleh ras, oleh suku, atau oleh bangsa, oleh bahasa. Jangan terkotak-kotakan itu secara global, secara menyeluruh, tapi secara hakikat kita. Jangan sampai kita terbatasi atau terkotak-kotakan oleh satu mursyid satu ke mursyid satu, karena tidak sama. Terus pelajaran dari kitab satu ke kitab satu, terus aliran satu ke kitab satu, kita jangan terbatasi oleh itu, karena kita sesungguhnya satu, yaitu Allah itu Esa. Kita sama, seluruh isi alam semesta perwujudan Allah. Kenapa kita beda? Karena itu hanyalah akal kita, prasangka kita. Ayo mari saya mengajak kepada saudaraku semuanya, ayo kita bersatu, jangan saling beradu pemahaman, terus kita buat berdebat, kita buat unggul-unggulan bahwa saya yang paling paham, saya yang benar, kamu yang salah. Ayo mari kita hilangkan semua itu, kita bersama, karena kita berawal tercipta dari cintanya Allah kepada kita. Kita berawal dari cinta, ayo kembali ke cinta lagi. Dan cinta itu tidak memandang bulu, baik itu yang buruk, yang salah, ataupun yang kurang benar, atau yang pinter, atau yang kurang pas. Kita menjadi kesatuan, perlengkapan, tidak saling memojokkan, tidak saling berdebat tentang kepahaman. Itu tidak akan pernah ada manfaatnya sama sekali buat perjalanan kita. Kita semakin menonjolkan apa yang kita punya, dan kita hanya untuk
memperdebatkan dengan kawan-kawan kita atau menunjukkan kepada kawan-kawan itu semakin menutupi murni kita. Murni kita tidak butuh kepandaian, murni kita tidak butuh keluasan wawasan. Ya memang itu dibutuhkan karena kebutuhan duniawi kita, kebutuhan bermasyarakat kita, kebutuhan ya kita butuhkan di dunia ini. Tapi secara hakikat ayo kita kembali ke murni kita. Jangan sampai murni kita tertutupi hanya hal-hal yang tidak penting. Ini sangat sulit memang kalau kita sudah diberikan kecerdasan. Kita sangat sulit untuk menjadi kosong, bodoh lagi, tidak tahu apa-apa. Ini sangat sulit. Kita ingin terus menunjukkan apa yang sudah kita pahami, yang sudah kita punya. Ini real, ini perjalanan saya dan saya sangat sulit untuk menundukkan itu karena itu kepentingan nafsu dan itu akan menutupi murni kita, tidak akan pernah ada manfaatnya. Kita contoh aja ajaran ibu kita tentang kasih sayang. Bunda Maria lah, satu saja. Dewi Kuan Im, beliau cuma mengajarkan tentang kasih sayang, welas asih, ketulusan yang terlahir dari hati. Kita terapkan ini, simple, sangat simple. Inilah kita akan kembali ke jati diri kita yang sejati karena kita berasal dari yaitu cinta satu. Seluruh isi alam semesta adalah zat wujud hidupnya Allah. Kita sama, kenapa kita berbeda-beda? Kita dikotak-kotakkan karena ini prasangka kita sendiri-sendiri. Ayo mari kita bersatu lagi, menyatukan rasa. Kita sinkronkan lagi. Mungkin yang belum paham, ayo kita suruh untuk paham. Yang sudah paham jangan merasa unggul. Itulah kita bisa menundukkan ini ataupun kita bisa menyelaraskan ini, bahwa kebiasaan kita ini kita gunakan di saat kita membutuhkan, karena di dunia atau bersinggungan dengan tentang dunia memang kita membutuhkan ilmu, tapi tentang berketuhanan atau tentang penerapan sehari-hari kita kembali ke murni sejati kita, ke cinta kasih kita. Mugi-mugi menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan sampai kita terkotak-kotakan dari mursyid satu ke mursyid satu, dari kitab satu ke kitab satu. Itu tidak akan pernah ada gunanya sama sekali. Semakin akan menutupi murni kita. Simple, semuanya. Berapapun sekolahan yang kita pilih yang terbaik, berapapun mursyid yang kita pilih yang terbaik, berapapun agama, apapun agama yang kita yakini, kita itu yang kita cari adalah endingnya adalah kembali ke jati diri, kembali ke murni sejati, kembali ke kosongnya, kembali ke suci, jiwa suci kita, menemukan itu. Dan semakin kita tidak bisa melumpuhkan apa yang kita pahami selama ini, yang kita pelajari dari mursyid, dari kitab yang berbeda-beda, kita tidak bisa mengkosongkan semua itu, maka kita akan sulit sekali kembali ke murni sejati. Padahal simple, yang kita cari itu simple, tapi kita cari, memang itu perjalanan saya juga tidak menyalahkan, karena perjalanan saya juga sudah berliku-liku, tangga demi tangga saya naiki. Mursyid saya juga banyak, pelajaran-pelajaran kitab, insya Allah walaupun sedikit saya pelajari tentang pencarian jati diri kita, tapi endingnya hanyalah murni sejati, yang sudah merasa murni adalah sadar menyadari dalam 24 jam. Dunia kita ini adalah hanya 24 jam. Dalam 24 jam kita terkondisikan dari tindakan kita, dari perilaku kita kepada makhluk, kepada sesama manusia, kepada Allah, tentang kita jaga dari nurani kita. Itulah dunia kita. Pertanggungjawaban perbuatan kita, pertanggungjawaban langsung kita pertanggungjawabkan dalam waktu 24 jam. Kita harus bersih. Besoknya lagi kita sudah dihadapkan suasana yang berbeda lagi.
kondisi yang berbeda lagi, terus kita semakin baik. Orang yang berjalan di murni maka akan semakin hari semakin baik. Ini semuanya sebenarnya sudah diajarkan di mana-mana, ustadzah, guru-guru mengajarkan, tapi semuanya cuma belum kita terapkan di dalam hati. Ayo kita terinspirasi dari ibunda kita, hanya kasih sayang. Dan apa orang Jawa itu menerapkan ibu-ibu bumi Bobo Kuoso adalah tentang anggah ungguh, sopan santun kita. Kita menunduk dulu ke bumi, mbok ibu bumi. Kita menunduk itu melemahkan semuanya. Kita memaafkan orang yang menyalahi kita. Ini sangat sulit, tapi kita harus bisa menerapkan. Kita memberikan maaf ataupun minta maaf orang yang menyalahi kita itu sulit karena nafsu tidak mau. Pasti kita menunggu orang yang menyalahi kita, tapi kita mendahului. Inilah sifat yang mulia. Kita akan cepat kembali netral energi-energi negatif yang ada dalam diri kita, ya. Mbok ibu bumi Bobo Kuoso, orang Jawa itu hebat. Kita menunduk dulu, sopan santun, anggah ungguh, welas asih. Nanti baru kalau kita sudah punya sopan santun, anggah ungguh kepada sesama, kepada pembaktian kepada Allah, maka Allah akan mengangkat Bobo Kuoso. Kita akan mendongak dan kita akan diangkat ke langit. Cukup sekian. Semoga menjadi pembelajaran, tambahnya pembelajaran. Insya Allah saya tidak akan pernah patah semangat untuk menyampaikan, walaupun sedikit saya terinspirasi dari para pejuang-pejuang terdahulu, para pejuang-pejuang wanita yang hebat, yang tidak pernah takut dengan hambatan, rintangan ataupun penolakan atau apapun. Saya tetap akan menyampaikan walaupun sedikit. Semoga menjadi pembelajaran kita dan membangun kita. Ayo yang sudah punya, yang sudah merasa mempunyai bibit-bibit murni kita sudah nampak, ayo kita perbaiki lagi. Yang belum, ayo, berapapun berliku-liku perjalanan kita, berapapun lama liku-liku perjalanan kita, ataupun tangga-tangga yang kita lewati, kita endingnya hanyalah kembali ke murni sejati. Yang itu adalah hanya sadar menyadari, dan dunia kita adalah cuman 24 jam. Dalam waktu 24 jam kita terkondisikan, kita menjaga akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama, kita akan terbebas dari belenggu. Itulah perbuatan langsung dipertanggungjawabkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.